Hai semua, PPKM status darurat sudah diganti dengan level 4, diperpanjang sampai tanggal awal Agustus nanti ya. Memang menarik bagaimana pembatasan sosial ini, mobilitas ini benar-benar harus diterapkan guna untuk mengantisipasi yang namanya lonjakan dari kasus persebaran COVID-19. Nah, masih berkaitan dengan episode sebelumnya, yaitu difusi inovasi. Di episode kali ini aku ingin menceritakan tentang kabar yang terbaru yang lagi happening tentang perseteruan antara dua sosok miliarder dan juga dua sosok yang sangat menggandrungi dengan perkembangan teknologi, yaitu Bill Gates dan juga Elon Musk. Yang mana perseteruan ini berawal dari munculnya atau tren dari penggunaan mata uang kripto gitu ya. Jadi mata uang kripto ini merupakan salah satu aset digital yang berupa investasi untuk bisa digunakan pembayaran ataupun transaksi nilai tukar ekonomi yang sifatnya berupa digital gitu, bukan fisik. Nah, di beberapa statement Bill Gates di banyak media masih berangkat dari beberapa tahun belakangan gitu ya. Kalau nggak salah mulai tahun 2018 pun seorang Bill Gates, seorang penemu ataupun pendiri Microsoft yang merupakan juga miliarder terkaya di dunia sampai hari ini, dia mengatakan bahwa uang kripto bisa mengancam kepunahan manusia. Nah, tentu ini sangat bertolak belakang ya dengan bagaimana progres seorang Elon Musk untuk ingin mewujudkan yang namanya teknologi itu bisa digunakan sebaik-baiknya dengan aktivitas manusia hari ini gitu. Nah, bagaimanapun juga di sisi yang lain, Bill Gates menunjukkan dengan sosoknya yang sekarang ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang filantropis. Ada dua hal yang angkat tentang bagaimana Bill Gates memedulikan atau memperhatikan di tengah situasi pandemi ini aktivitas ataupun mobilitas manusia yang beralih ke digital. Namun di sisi yang lain, Bill Gates tetap menyarankan bahwa bagaimana penggunaan uang fisik ini masih lebih aman dan masih bisa terkontrol, terpantau dibandingkan penggunaan mata uang kripto gitu ya, atau cryptocurrency. Kenapa? Yang pertama adalah status negara yang masih dominan untuk mengawasi bagaimana transaksi dari mata uang fisik gitu ya, walaupun nantinya akan beralih ke digital, itu negara masih punya peran dibanding ketika mata uang kripto yang bagaimana status mereka bukanlah ekonomi terpusat, melainkan merupakan suatu bagian dari distribusi yang kemungkinan besar adalah para pemilik atau pemegang saham di mata uang kripto itu sendiri gitu. Nah, jadi stabilitas ekonomi di mata uang kripto ini memang sangat rentan untuk dilakukan oleh sekelompok golongan saja sebetulnya gitu. Walaupun ini adalah suatu kemajuan dari perkembangan teknologi, namun di sisi yang lain bagi seorang Gates ada hal yang perlu diwaspadai dalam penggunaan mata uang kripto gitu. Nah, yang kedua, Gates mengatakan bahwa pertambangan dari uang digitalnya kripto atau uang kripto ini nantinya akan lebih banyak menguras energi yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia gitu. Dia menganalogikan ada sekitar 40 tahun ataupun 50 tahun ke depan justru ekosistem alam itu yang akan merusak atau mengakibatkan kepunahan manusia. Nah, di sini memang menarik ya antara sosok
Bill Gates dan juga Elon Musk yang sama-sama sangat getol terhadap kemajuan ataupun perkembangan teknologi. Namun di sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana seorang Gates masih ingin menjaga ataupun concern kepada masyarakat yang dengan latar belakang ekonomi masih rendah dan juga negara-negara berkembang gitu ya, dibandingkan dengan Elon Musk yang ingin terus melaju atau melesat untuk menciptakan inovasi-inovasi terbarukan. Salah satunya adalah mobil listrik yang nantinya akan bisa diproduksi massal, yang bisa mengurangi emisi dari karbon. Kemudian yang juga Elon Musk berencana untuk memindahkan manusia ke sampai ke Mars begitu ya, atau ke bulan gitu ya. Cukup menarik ya bagaimana perseteruan 2 miliarder dan juga 2 pakar teknologi gitu ya. Kita tunggu saja kelanjutannya. Bagaimanapun juga seorang Bill Gates di tengah-tengah pandemi ini yang juga selalu dituding sebagai dalang ataupun biangnya persebaran virus ini gitu ya. Yang juga Bill Gates dituding akan berencana untuk memasang chips di setiap vaksinasi masyarakat dunia. Jadi sungguh sangat menarik jika kita melihat bagaimana 2 miliarder ini yang akan merubah pola ataupun perilaku masyarakat dengan adanya transformasi digital. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, dan semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa mengajak kita semua untuk berpikir kembali bagaimana isu-isu terkini itu juga perlu kita pelajari lagi. Salam sehat semuanya, terima kasih.